Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sri Kartika Afini dan rekan saya Saya Mira Salihah. Saya Suci Ramadhani. akan membahas kasus dengan topik Moral Ethics versus Tax Ethics, the case of transfer pricing among multinational corporation, di mana penjelasan pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, diskusi kasus akan dijelaskan oleh Amira Salihah, dan pandangan moral etis akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Baiklah, kita masuk kepada pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kesadaran tentang etika dalam bisnis. Kenapa? Karena banyaknya contoh kecurangan, keserakahan, dan kemunafikan yang dipublikasikan dengan baik dan telah menimbulkan kekhawatiran tentang keadaan umum etika pribadi. Untuk CPA, kode berlaku profesional ICPA membutuhkan sikap dan kebiasaan, kejujuran, dan integritas dalam semua praktik CPA, termasuk praktik perpajakan. Aturan 102 dari kode menyatakan dalam pelaksanaan layanan profesional apapun, anggota harus menjaga objektivitas dan integritas, harus bebas dari konflik kepentingan, dan tidak boleh dengan sengaja salah menggambarkan fakta atau menuduhkan penilaiannya kepada orang lain. Juga pernyataan ICPA tentang tanggung jawab dalam praktik perpajakan menetapkan standar yang harus diikuti oleh CPA dalam merekomendasikan posisi pengembalian pajak. Misalnya, pernyataan nomor 102 mencerminkan bahwa CPA harus memiliki itikat baik karena posisi yang akan diambil memiliki kemungkinan realistis untuk dipertahankan secara administratif atau yudisial berdasarkan manfaatnya. Oleh karena itu, praktisi pajak dapat mengambil posisi yang mengeksploitasi maksud hukum jika beberapa dukungan yang wajar dapat diperoleh dari otoritas pajak utama dan masih dalam etika hukum yang ditetapkan oleh kode etik. Konflik besar muncul karena kode tanggung jawab dan etika tertulis hanya menetapkan ketidaksesuaian konsensus. Secara teoritis, etika membutuhkan lebih dari seseorang daripada kesesuaian teknis dengan aturan. Orang etis mungkin memilih untuk secara terbuka melanggar hukum karena bersikap tidak adil. Karakteristik keabsahan dapat disubordinasikan ke nilai-nilai yang didorong oleh hati nurani lainnya. Misalnya, pembangkangan sipil memiliki sejarah panjang penerimaan masyarakat. Di sisi lain, pelanggaran hukum terselubung bukanlah pembangkangan sipil. Sistem ekonomi global dinamis saat ini mencakup organisasi yang memiliki aktivitas internasional yang luas. Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi-organisasi ini, biasanya ada desentralisasi operasi. Ada banyak insentif untuk desentralisasi. Contohnya adalah peningkatan efisiensi dengan penempatan pengambilan keputusan pada tingkat di mana informasi yang relevan dibutuhkan, disimpan, dan diproses. Ketika desentralisasi ada, perlu untuk mengevaluasi unit-unit desentralisasi. Pusat laba biasanya digunakan untuk tujuan ini. Dengan pusat laba, muncul kebutuhan untuk transfer pricing antar pusat laba. Harga transfer harus ditentukan dengan cara yang objektif, namun minimalisasi pajak seringkali menjadi kekuatan pendorong dalam keputusan harga transfer. Tujuan makalah ini yaitu untuk membahas kompatibilitas tujuan meminimalisasi pajak, mengikuti kode perilaku profesional dengan etika moral, menggunakan masalah harga transfer dalam lingkungan multinasional. Kasus yang menyajikan skenario umum untuk perusahaan internasional digunakan sebagai kendaraan untuk membahas pajak yang mendasarinya dan konsekuensi etis. Kasus ini mengungkap beberapa konflik etika yang muncul dalam perjalanan bisnis ini. Konflik yang paling signifikan adalah pertanyaan apakah etika moral dan konsepsinya dengan kesejahteraan masyarakat berada pada tingkat kebenaran yang lebih tinggi daripada masalah etika situasional seperti yang dicontohkan oleh skema minimalisasi pajak. Pertanyaan yang dibahas meliputi yang pertama, apakah skema minimalisasi pajak transfer pricing selaras dengan perilaku etis yang harus ditampilkan oleh eksekutif puncak perusahaan? Yang kedua, apakah skema minimalisasi pajak termasuk dalam pedoman perilaku profesional praktisi perpajakan? Yang ketiga, apakah peraturan pajak yang memandu harga transfer internasional mencerminkan kesejahteraan? Kita masuk kepada kasus. Patterson Company adalah perusahaan yang berbasis
di Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual komponen elektronik di seluruh dunia. Perusahaan memiliki divisi pemasaran yang berlokasi di seluruh Eropa. Salah satu divisi ini terletak di Perancis. Debbie Kishimoto adalah manajer divisi ini. Debbie baru-baru ini diberitahu tentang kenaikan harga salah satu produk utama dan telah meminta untuk bertemu dengan Jeff Phillips, wakil presiden pemasaran perusahaan. Pada pertemuan itu, Debbie mempertanyakan tentang kenaikan harga salah satu produk utama yang ditujukan kepada divisinya, di mana hal tersebut dapat menurunkan tingkat laba perusahaannya. Tetapi, hal itu memang disengaja dilakukan oleh Phillips dengan alasan karena perusahaan di Amerika Serikat mengalami kerugian yang signifikan. Sebaliknya, proyeksi pada perusahaan di Eropa menunjukkan profitabilitas yang baik, dan dengan meningkatkan biaya produk utama yang ditransfer ke Eropa dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan di Amerika Serikat, dan juga untuk menghindari pembayaran pajak di Amerika Serikat maupun di Prancis. Salah satu kecemasan Debbie jika labanya turun yaitu akan mengurangi bonusnya, tetapi hal itu tidak akan terjadi karena manajemen perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak ada kompensasi yang hilang. Dan kecemasan Debbie yang lainnya yaitu takut berurusan dengan otoritas pajak, dan Phillips kembali menegaskan bahwa hal itu tidak perlu ditakutkan karena Departemen Pajak meyakini bahwa hal ini telah diteliti dan direncanakan dengan cermat. Sepertinya audit pajak tidak akan menimbulkan kesulitan. Itu semua akan legal dan di atas papan. Hal tersebut sudah dilakukan beberapa kali di masa lalu dengan kesuksesan total. Mereka juga memiliki beberapa orang baik di departemen tersebut. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amirah Salihah. Kepada Amirah dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang diskusi kasus. Kasus ini mengungkap beberapa konflik etika yang muncul dalam perjalanan bisnis saat ini. Konflik yang paling signifikan adalah pertanyaan apakah etika moral dan perhatiannya pada kesejahteraan masyarakat berada pada tingkat kebenaran yang lebih tinggi daripada masalah etika situasi seperti yang dicontohkan oleh skema minimalisasi pajak. Konflik ini akan dibahas secara rinci. Pertama, Ketentuan Kode Pendapatan Internal 482, peraturan perbendaharaan terkait, dan maksud legislatif akan dijelaskan. Kemudian, skema minimalisasi pajak dengan menggunakan transfer pricing internasional akan dibahas. Fokusnya adalah pada penerapan pedoman perilaku profesional praktisi pajak. Terakhir, skema minimalisasi pajak akan dibahas dalam keselarasan dengan perilaku etis eksekutif perusahaan. Transfer pricing dan IRC 482. Dalam kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, Jeff secara singkat menjelaskan kepada Debbie bahwa skema harga transfer yang diusulkan akan sejalan dengan Undang-Undang Pajak Amerika Serikat. Jeff mengatakan bahwa dengan menggunakan metode harga jual kembali untuk menentukan harga wajar, bahan kepatuhan utama akan terpenuhi. Metode harga jual kembali hanya salah satu dari 4 metode yang disetujui IRS sebagai penentu harga transfer antar perusahaan yang tepat. Sejarah legislatifnya, Internal Revenue Code atau IRC 482 berasal dari Revenue Act 1918. Tujuannya adalah untuk memberi Internal Revenue Service atau IRS wewenang untuk mengalokasikan kembali pendapatan dan pemotongan antara wajib pajak terkait sejauh yang diperlukan untuk mencegah penggelapan pajak atau untuk secara jelas mencerminkan pendapatan pembayar pajak terkait. Kongres menambah Tax Reform Act 1986 untuk aktivitas transfer pricing. Transaksi dengan pihak terkait harus dinilai dengan dasar arm's length. Maksudnya adalah transaksi pihak terkait sama strukturnya dengan transaksi dengan pihak yang tidak terkait. Aturan 482 ini hanya diterapkan jika terdapat kontrol umum, yaitu ketika dua wajib pajak dalam suatu transaksi dimiliki atau dikontrol oleh pihak berkepentingan yang sama. Kontrol di sini maksudnya adalah lebih kepada realita daripada legal control. Penerapan aturan 482 pada transaksi penjualan. Peraturan merinci 3 metode penetapan harga yang akan digunakan dalam menentukan harga arm's length dan 1 metode residual umum. Dalam urutan preferensi, metode tersebut adalah metode harga tidak terkendali yang sebanding, metode harga jual kembali, metode biaya plus, dan metode lain yang sesuai. Maksud dari aturan 482 ini adalah agar IRS dapat mengalokasikan kembali harga transfer antara wajib pajak terkait. Pertimbangan etis skema pengurangan pajak. Yang pertama yaitu pandangan tax avoidance. Dalam kasus yang disajikan dalam paper ini, manajemen perusahaan dari perusahaan Patterson memilih harga transfer untuk meminimalkan pajak entitas dan dengan demikian memaksimalkan keuntungan.
Manajemen perusahaan Patterson bergantung pada Departemen Pajak untuk menentukan harga transfer yang optimal dalam alternatif hukum. Maka masuk akal jika mengasumsikan bahwa Departemen Pajak perusahaan Patterson dibantu oleh CPA atau praktisi pajak dari perusahaan CPA. Sejalan dengan itu, harga transfer yang direvisi ditentukan oleh CPA yang akuntabel terhadap Kode Etik Profesional AICPA dan pernyataan tentang tanggung jawab dalam praktik perpajakan. Berdasarkan fakta yang diberikan dalam hal ini, harga transfer yang direvisi ditentukan dengan menerapkan aturan yang ada berdasarkan undang-undang. Maka tidak ada pelanggaran terhadap Kode Etik AICPA. Peraturan yang mengatur harga transfer memungkinkan pembuat pajak untuk memilih di antara alternatif. Dengan demikian, tax avoidance diberikan oleh undang-undang. Perlu diketahui bahwa tax avoidance tidak sama dengan tax evasion, di mana tax evasion merupakan hal yang ilegal, yaitu memerlukan adanya penipuan dan penyembunyian. Maka timbul pertanyaan, apakah keputusan transfer pricing melibatkan nilai moral yang melampaui etika profesional? Haruskah perilaku etis ditaati? Terdapat pertentangan pendapat mengenai apakah memaksimalkan keuntungan merupakan moral etis atau tidak. Jika satu-satunya tujuan kita adalah untuk memaksimalkan keuntungan, maka tidak jelas prinsip etika apa yang harus ditaati. Penting untuk menempatkan nilai yang lebih tinggi pada tujuan selain memaksimalkan kekayaan bersih. Namun, etika bisnis juga tidak dapat disalahkan, karena etika bisnis itu sendiri merupakan cerminan dari etika kemasyarakatan. Pembahasan ini mengungkapkan kesulitan dalam mendapatkan standar perilaku moral yang disepakati secara umum. Maka pada dasarnya, perilaku yang sesuai dengan hukum, aturan, dan norma bisa dipandang sebagai sesuatu yang dapat diterima. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci dipersilakan. Selanjutnya, pandangan moral etis. Kepatuhan terhadap norma hukum belum tentu etis. Hukum dan etika tidak selalu setara. Seringkali ada perbedaan yang dibuat antara etika profesional dan etika moral. Pada kenyataannya, seharusnya tidak ada perbedaan, yang mana etika profesional harus didorong oleh apa yang pada dasarnya benar atau salah, sedangkan perilaku etis adalah memilih tindakan yang benar dan pantas dan adil. Perilaku bisa benar atau salah, bisa pantas atau tidak pantas, dan keputusan yang kita buat bisa adil atau tidak adil. Meskipun ada sistem etika yang bersaing, di mana masing-masing mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan benar atau salah, dan ada prinsip umum yang mendasari semua sistem etika, yang mana prinsip umum merupakan inti dari tindakan etis, yaitu kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri demi kesejahteraan orang lain. Namun dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, manajer harus selalu mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Jadi tujuan maksimalisasi keuntungan harus dibatasi oleh persyaratan bahwa keuntungan dicapai melalui cara-cara etis. Pandangan tersebut memiliki elemen analog dengan penghindaran pajak, serta membawa implikasi bahwa norma penghindaran pajak yang diterima secara luas mungkin tidak selalu bekerja dengan baik sebagai norma etika. Intinya, menyadari melakukan sesuatu yang salah, meskipun secara teknis sesuai dengan hukum yang ada tidaklah etis. Mungkin kita perlu menerapkan beberapa kualifikasi pada norma tax avoidance. Maka dari pendapat tersebut jelas bahwa pengadilan tertinggi negeri itu mengharapkan sesuatu yang melampaui kepatuhan hanya dengan surat undang-undang, dan penghindaran pajak tidak memberikan pengecualian dari perilaku etis. Selanjutnya kita membahas kesimpulan. Rekonsiliasi etika perpajakan dan etika moral merupakan tugas yang sulit. Namun jika ada harapan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk makmur, maka beberapa upaya harus diarahkan untuk mendorong tindakan yang melayani kebaikan yang lebih besar. Kode etik perlu disajikan dengan cara yang menyebabkan perusahaan atau manajemen menyadari bagaimana tindakan atau transaksi mereka yang tampaknya tunggal memiliki efek multidimensi pada masyarakat. Dan dalam kasus perusahaan Patterson, keputusan harga transfer memiliki banyak konsekuensi. Beberapa di antaranya termasuk hilangnya pendapatan oleh otoritas pajak Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, sistem kompensasi diubah tanpa dukungan yang terdokumentasi. Manajer divisi tidak dapat diyakinkan tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kompensasi tertentu, dan manajer tidak bisa lagi memiliki pemahaman yang pasti tentang tingkat kendali mereka atas pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, perilaku pada berbagai manajer divisi harus dipertimbangkan. Masalah manusia harus menjadi komponen dari kode etik perilaku. Dan sasaran yang layak adalah untuk menyusun kode etik dan perilaku ini, yaitu profesional akan mempromosikan perilaku yang meskipun untuk kepentingan pribadi, dipandang dapat diterima dan masuk akal bagi pengamat independen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.